Kan tanggung kalau jawab. misalkan orang yang emang benar-benar orang yang nggak mampu ya, ingin apa namanya, ingin mendapatkan haknya gitu untuk dibela seorang kuasa hukum, pengacara itu kan harus mengajukan posisinya kayak di Betul. LBH. Nah, proses pengajuan di LBH GMBI itu seperti apa? Ya biasanya dibikin surat permohonan Karena kan untuk sekarang masyarakat ini banyak yang ya, bilang, wah sulit pengajuannya nih, gitu. oh enggak Gimana kita juga. mau dibela pengacara? Banyak tuh yang seperti Ya itu kalau itu awalnya. pengacara kantor hukum ya. Tapi kalau Awalnya. misalnya di LBH GMI ya Nah, kedatangan ini Rizky, aduh kurang kudu macam lah. Kudu macam lah orang. Febriansyah. Febriansyah bukan anak Sule ya. Bukan. Bukan. Bukan ya. Nah, kebetulan beliau ini seorang kabak perdata GMBI ya. GMI. GMBI. GMBI itu apa bos? Bos GMBI apa bos? Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Fungsinya? Fungsinya ya untuk Visi misinya biasanya kalau organisasi itu kan ada visi misi. Kalau kita mah hanya untuk membela keadilan untuk masyarakat bawah aja. Untuk LBH ya, LSM-nya karena ranahnya saya di LBH, untuk LSM-nya saya nggak bisa menjelaskan karena ya takut juga salah. Lebih baik kalau arah LBH-nya kita lebih membela kepada masyarakat yang ada di bawah yang membutuhkan bantuan hukum. Ya kan kita juga kan harus tahu latar belakangnya dulu kan. Kita masuk organisasi Peradi aja ada latar belakangnya posisinya. Nah, kita juga pengen tahu nih GMBI itu emang dulunya kayak kalau kayak BBC kan emang dari buah batu ya. Awalnya gitu kan baru terbentuk gitu kan. Dari buah batu juga bukan GMBI ini terbentuknya. Sejarahnya saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan itu ya namanya orang Bandung, namanya orang Buah Batu pasti semuanya juga jadinya saudara kan. Yang pertama. Yang kedua, saya harus beritahu terlebih dahulu bahwa saya mungkin dulu orang yang tidak suka berorganisasi. Itu awalnya. Dari zaman sekolah, SMA, sampai kuliah. Cicingan kencingin itu. Cicingan juga. Cicingan ya, anjir. Masalahnya, saya bukan orang tipe yang suka menjilat. Karena dalam perspektif saya ya, kalau yang lain beda. Ini mah perspektif saya bahwa organisasi di sekolah, di kampus itu tidak menjamin nilai juga bagus, kecuali dekat dengan guru, dosen. Dalam perspektif saya itu yang menjilat. Jadi dulu saya nggak suka berorganisasi, tapi karena ada sesuatu hal yang jadinya saya punya ketergantungan oleh GMBI. Berarti dari dulu awal mula dulu lanjut pendidikannya SMA gitu, sampai nggak pernah ikut organisasi manapun gitu. Enggak. Gitu, walaupun notabene orang tua organisasi di ormas, di politik, ya ibu saya Golkar, bapak saya Golkar, ya saya nggak suka organisasi. Tapi sekolah rajin gitu dulu. Insya Allah rajin. Rajin ya. Wah, nilainya bagus nggak di blog? Nilainya bagus. Saya nggak pernah SP. Waduh, SP itu apa? Masa pendek. Saya nggak pernah ikutan SP. Cuma jadi joki SP ya. Jadi saya ngejokiin orang ya. Itu. Nah terus kenapa bisa ada kepikiran untuk wah gua harus ke GMBI gitu? Ya tadi ya dibilang bahwa ada suatu ketika suatu permasalahan ya saya membalas budi pada GMBI. Jadinya saya memberikan kan ada histori di situ. Nah, histori itu yang nggak akan saya buka ya. Nah, itu buka aja historinya seperti apa. Pada intinya ya saya memberikan pengabdian dan loyalitas untuk GMBI. Ya historinya apa tuh pada saat itu? Ya historinya singkat aja. Nggak perlu dikasih tahu. Cukup gitu aja. Pada intinya pengabdian dan loyalitas saya untuk GMBI ya jangan diragukan. Ya orang kan punya loyalitas itu kalau misalkan organisasi itu
atau perusahaan itu loyalitas kepada kita posisinya. Baru kita bisa loyalitas. Itu loyalitas maksud definisi Rizky itu seperti apa? Seperti ini. Banyak yang berpikir ormas-ormas, LSM dan yang lain itu membicarakan dan hanya ikut terkait masalah uang dan uang. Tapi setelah saya masuk di MBI, ternyata tidak semuanya itu faktornya adalah uang. Berarti dapat pembelajaran di situ, Rizky? Banyak sekali. Dari lingkungan itu? Banyak sekali. Dari bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita berkomunikasi, terus yang kedua bagaimana kita bertanggung jawab, apalagi dengan kasus-kasus yang rodeo misalkan. Spesifiknya misalkan ya kita tetap akan bertanggung jawab walaupun itu tidak ada bayaran sekalipun. Disitulah konsistensi kita diuji untuk bagaimana menyelesaikan masalah tanpa harus berpikir masalah materi. Makanya harus dibedakan antara LBH dengan kantor pribadi. Oke, to the point aja sekarang. Kalau misalkan terkait permasalahan perkara, apa yang waktu itu dihadapi sehingga kamu punya pemikiran seperti itu, Ki? Pengabdian dan loyalitas. Oke, pengabdian dan loyalitas. Pengabdian dan loyalitas. Berarti kan ada perkara di belakangnya ini. Perkara, maksudnya? Ada suatu permasalahan yang kamu usut, terus kamu tuntaskan, berarti kamu selalu dong, pastilah. Nah, itu apa itu? Ya, kalau itu kan kita profesi punya kode etik lah, subjeknya nggak saya buka lah. Betul, subjek nggak dibuka, cuman permasalahannya aja seperti apa. Ya, itu kan umum kalau kita berbicara masalah tanah yang diserobot, masalah pidananya. Bisa saja pakai inisial pihak A, pihak B, gitu, nantinya segala macam. Ya, supaya kita terbuka ilmu itu kan harus dibuka. Nantinya tahu, karena saya lebih ke konseptor. Saya tidak meminta kunci penyelesaiannya seperti apa. Yang penting saya tahu maksudnya pengalamannya, progresnya itu seperti apa. Yang udah naik ya Tanah Rangga Gempol aja lah nomor 1. Apa yang bisa lihat itu? Apa yang didapat dari situ coba? Yang saya dapat kepuasan sih. Pengacaranya kan? Iya. Nah, pengacaranya kan. Kepuasan bahwa kenapa bisa puas? Kita bisa membela hak pemilik tanah yang tanahnya diserobot oleh instansi. Berapa kepala keluarga yang cuma satu rumah 1000 meter. Orang nggak mampu posisinya. Kalau dibilang itu saya nggak tahu ya. Itu standar orang beda. Dibayar atau tidak? Dibayar atau enggak? Dibayar. Berarti profesional dong. Profesional. Tapi endingnya bukan awalnya. Itu perbedaannya. Kalau awal nggak ada kesepakatan. Ada kesepakatan di awal. Ada kesepakatan. Nggak mungkin gini lah. Prinsipnya gini. Tidak mungkin kalau tidak ada uang. Oke? Tapi uang bukan nomor 1. Jadi kita bedakan kita lawyer success fee atau lawyer BOP. Nah, saya lebih milih lawyer success fee. Saya lebih baik saya kerja mengurus perkara sampai beres, di saat sudah beres itu hasilnya. Walaupun nggak ada operasionalnya. Ya. Nalangin berarti. Ya nalangin lah. Masalah nalangin atau enggak kalau masih dari daerah Bandung apa yang harus ditalangin? Ya kan ongkos bensin itu kan. Itu yang terkait masalah bensin dan yang lain, ya kalau itu nggak usah dipikirin lah. Ya udah jadi pengacara masa harus mikirin masalah bensin. Kayak contoh, masa beli mobil masih mikirin, aduh boros, kan enggak. Kalau misalnya bisa beli mobil, otomatis bisa beli bensin dong. Nah kan persepsi orang tiap orang. Nah itu persepsi saya, iya. Makanya kita pengen tahu nih persepsi Rizky seperti apa, makanya saya pancing seperti itu. Iya, makanya kalau misalkan bisa beli mobil, ngapain bisa mempertanyakan bisa beli bensin gitu. Jadi ya. Terus kenapa Ki pengen bela orang ini gitu maksudnya? Bukan orang ini. Apa dulu ada masyarakat bawah pada umumnya. Kenal tapi. Ya selalu kenal lah. Mau berarti udah kenal. Bukan selalu kenal semua lah. Yang namanya menjadi pengacara dari klien ya otomatis kenal jadinya. Yang berawal dari tidak kenal bukan ya jadi sebelum kenal.
melakukan perjanjian hukum sebelum kita menyodorkan surat kuasa itu berarti orang awam kan? Orang awam. Nah, orang awam kan, benar-benar orang awam. Kenapa? Kan orang bantu kan ada perasaan saya ini pengen membantu ini seperti ini, gitu. Karena ini. Nah, lu apa itu? Pada intinya karena begini. apa? Karena begini. Ya karena pengen membela yang benar haknya seperti begini. apa? Sebelum kita menilai perkara, otomatis kita lihat dulu dari keterangan, bukti-bukti. Di situ kita akan lihat dan bisa menganalisa. Ya, dokumen. Ya. Dokumen kan udah dibukti-bukti, Bos. Iya, maksudnya itu aja. Akan muncullah yang namanya analisa. Analisa bahwa apakah ini patut untuk kita bantu atau tidak. Ya banyak juga sih perkara-perkara yang kita tolak karena dari segi materi mereka mampu, tetapi mereka ingin masuk dibantu oleh LBH. Yang notabene Anda tidak bisa masuk ke ranah LBH karena ya Anda mampu. Karena kita lebih fokus kepada ranah-ranah yang orang-orang yang membutuhkan. Nah, terlepas dari itu, ya Kak, kita juga menerima klien-klien yang ada biaya dan itu dijadikan untuk subsidi silang antara yang pro bono dengan yang karena kita tidak meminta tidak memakai anggaran dari negara sedikit pun. Biasanya kan LBH itu punya anggaran dari Kemenkumham kalau nggak salah ya. Nah, kami nggak pakai itu. Nggak pakai. Terus biayanya dari mana? Ya, subsidi silang tadi. Jadi maksudnya dari masyarakat ya? Enggak. Subsidi silang. Subsidi silang itu ada perkara yang berduit, ada perkara yang tidak. Disitulah subsidi silang. Hukumnya terpenuhi. Oh iyalah. Ya kita setelah udah tanda tangan kuasa kita harus punya tanggung jawab. Kalau misalkan orang yang emang benar-benar orang yang nggak mampu ya, ingin ingin mendapatkan haknya gitu untuk dibela seorang kuasa hukum, pengacara itu kan harus mengajukan posisinya kayak di LBH. Nah, proses pengajuan di LBH GMBI itu seperti apa? Ya biasanya dibikin surat permohonan. Karena kan sekarang masyarakat ini banyak yang bilang, wah sulit pengajuannya nih, gitu. Gimana kita mau dibela pengacara? Banyak yang seperti itu. Ya kalau itu pengacara kantor hukum ya. Tapi kalau misalnya di LBH GMBI ya bikin permohonan terkait masalah permasalahan hukumnya, dibuatkan kronologis awalnya, nanti kita lihat, nanti juga diserahkan bukti-buktinya. Ya nanti kita hasil analisanya, apakah itu diterima atau enggak. Berarti ada juga yang nggak diterima? Ada. Ya kalau misalkan dari segi bukti-bukti tidak kuat, ya logika begini ya. Saya bukan tipe orang yang suka ngerolin. Saya suka yang to the point. Kalau misalkan dilihat bahwa keinginan dari klien A ternyata tidak bisa, bukti-buktinya tidak mendukung untuk keinginan dari klien tersebut, ya saya lebih baik bilang oh ini nggak bisa. Lebih baik silakan cari yang lain. Tetapi kalau misalkan saat saya bilang ini bisa, ya bisa. Bukan menjanjikan ya, bisa untuk diusahakan. Tapi kalau misalkan klien kan banyak karakternya. Klien itu pengen kepastian. Intinya di awal juga sebelum tekan kontrak juga bilang ini pasti menang atau karena saya. Jawabanmu apa? Ya tidak pernah dijanjikan. Saya hanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan. Berusaha. Terima klien. Ya kalau tidak terima silakan cari pengacara yang lain. Nah, kan gitu. Gitu. Jadi intinya karena kembali lagi kita itu independen. Ya kita juga sebagai advokat juga tidak boleh disetir oleh klien. Ya harga diri advokat kan di sana. Nggak boleh disetir. Karena pengacara itu memang harus punya gerakannya sendiri. Karena suatu konsep, suatu apapun yang dilakukan oleh advokat itu juga kan tidak harus diketahui semuanya. Karena ya kita juga berpikir bahwa jangan sampai nanti rencana-rencana kita juga kan terbongkar. Ya. Posisinya. Terus waktu yang mengajukan ini nih calon klien itu hanya untuk di Kota Bandung itu aja atau emang berbagai kota juga banyak ini pengajuannya?
Ya kalau misalnya dihitung juga udah berapa ratus perkara juga ya. Nah sekarang gini, ada calon klien datang posisi. Oke, calon klien ini datang ke kantor LBH Perdata. Perdatanya, tapi si klien ini tuh posisinya di Jakarta. Dia nggak punya duit sepeser pun. Bukti lengkap. Diterima tidak? Ya, karena GMBI itu sudah ada di seluruh Indonesia. Kita punya yang namanya kepala biro atau LBH biro dari distrik, yaitu kota atau kabupaten, atau Wilter, itu dari provinsi. Kalau memang misalkan tadi pertanyaannya apabila di Jakarta itu ada suatu case, bukti-bukti sudah lengkap, keterangan dan kronologis juga lengkap, dan analisa kita itu bisa untuk dijalankan, ya kita tinggal koordinasi dengan yang di Jakarta. Jadi bisa nanti diarahkan dari klien tersebut untuk ketemu dengan orang Wilter atau distrik dari Jakarta. Berarti cabang ya posisinya? Distrik cabang, Wilter ya provinsi ya. Kalau cabangnya itu ada berapa di Indonesia, Ki? Wah, kalau itu saya kurang tahu Itu ada di sekjennya, mungkin ke Dedi Abdillah nanti ya. Gitu. Kalau dulu saya sempat pegang jadi sekjen itu dari 2003, sekjen LBH GMB itu dari 2013 sampai 2018. Ya karena 5 tahun ya, diangkat Dedi Abdillah jadi sekjen, ya saya jadi kabak perdata. Ya kan nggak mungkin lagi jadi sekjen lagi. Ya bisa jadi sekjen itu. Apa? Sekjen sebelah BBC? Oh enggak. Pada intinya gini, setiap orang ataupun rekan-rekan yang meminta tolong, apabila saya bisa ya saya akan bantu. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya, kan Anda juga berapa kali ya? Berapa kali juga kan untuk datang di sini untuk itu, tapi kan kesampainya baru sekarang. Karena saya kan nggak bisa bagi dua, bos. Bisa bagi dua lah. Itu kaki ke atas kan bisa jalan sendiri. Cukup. Tapi di Perdata ini yang lagi rame kasus apa nih? Enggak, jadi gini, di LBH GMBI pun saya saya cuma hanya memantau saja, karena ada juga yang lain kan kayak distrik Wilter dan yang lain. Saya kan posisinya di DPP ya, dan saya sekarang memang lebih fokus di kantor pribadi. Dan yang lucunya mungkin saya dari S1 sampai S2 saya adalah pidana, tapi saya sekarang lebih condong ke corporate lawyer. Jadi saya pegang hampir 9 perusahaan. Ya, retainer gitu ya. Nah, terus itu Rizky ini sebagai kabak perdata ini job desk-nya sebenarnya apa di game itu? Ya saya untuk mengurus perkara-perkara perdata. Semua terkait masalah tanah, ya, tanah, terus terkait masalah perbuatan melawan hukum, investasi, ya, masalah perceraian dipisahkan ya, karena itu berbeda, ada ranahnya lagi di sana. Karena ada kabak PT-UN, ada kabak pidana, ada kabak pidana khusus, ada kabak. Nah ini kan kabak perdata khususnya. Saya perdata saja. Iya perdata kan, betul. Kabak perdata aja posisinya, berarti menangani kasus-kasus perdata. Tapi tidak PT-UN. Ya beda itu kan. Tapi seluruhnya itu akan masuk ke dalam semua case. Tapi yang menjadi PIC ya kabak-kabak itu. Ada bagian-bagiannya. Ya, ya nanti juga di saat ada case PT-UN, ya saya akan masuk di kuasa. Tapi PIC-nya ya kabak PT-UN. Berarti itu secara tanggung jawab berjalan. Betul, sebagai kabak. Betul. Di kantor pribadi pun berjalan posisinya. Kantor pribadi ya itu mah beda lagi ya. Iya beda kan posisinya. Ya. Enggak, maksudnya yang tadi kan apakah saya perdata? Tidak.
Tapi saya akan menjadi PIC untuk perkara perdata untuk LBH. Ya kalau masalah untuk di dalam kantor hukum pribadi ya mau tidak mau semua perkara dari pidana semuanya pun pasti saya ambil alih. Mas saya kan saya founder. Kalau datang perkara nih ke kantor pribadi perdata ya, gua ngomong perdata. Lu lemparin nggak ke GMBI? Kalau itu masuknya ke kantor pribadi ya kantor pribadi. Berarti itu rezekinya rezeki kantor berarti pribadi. Masing-masing ya. Masing-masing. Karena harus dipisahkan antara saya di LBH untuk pertama pengabdian dan loyalitas, juga mencari pahala. Ya untuk mencari materi ya saya ada di kantor pribadi saya. Iya, jadi harus seimbang antara memberi bantuan hukum secara kemanusiaan ya. Nah, satu lagi mencari secara materinya itu kan harus berjalan, harus hidup juga. Ya kan di agama juga kan nggak. Kalau misalkan kita terus agama mana Ki? Ya semua agama baik, nggak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Agama apa? Saya agama Islam. Islam ya, gitu ya. Ya pada intinya kan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan suatu keburukan. Semuanya baik. Ya makanya ya kalau misalkan kita melakukan hal baik, otomatis akan diberi balasan yang baik juga. Jadi rezeki lu berkah gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Main-main ke rumah aja, main-main ke rumah. Iyalah, main-main ke rumah nih, benar nih. Boleh. Oh, boleh ya. Boleh ya, main ke rumah ya. Di mana Ki rumah Ki? Rumah di Bandung. Oh iya ya. Rumah di Bandung, ada di nanti kita Saluyu, ada di GBA. Mau main rumah yang mana? Mau main rumah yang mana? Rumah itu atas nama istri atau nama? Apa? Ada nama istri. Untuk anak-anak saya. Oh iya udah, berarti atas nama anak-anak ya. Untuk anak-anak saya. Saya udah siapin semuanya. Jadi kenapa nggak atas nama istri? Ya udah ada. Udah ada. Saya nggak ada rumah atau tanah yang atas nama saya juga. Istri ya. Gak seneng nih. Kalau balik lagi nih ya. Udahlah, jangan terlalu dalam. Mulut gue susah direm. Mulut gue susah direm. Bentar dulu. Balik lagi nih ke Kamu Perdata ya. Kamu Perdata balik lagi. Kenapa dengan perempuan? Kenapa dengan perempuan? Ya itu udah cenger-cenger dulu kan. Kita mah diam aja gitu. Ya, kita kan tadi diam gitu kan, ketawa ya takutnya ya yang namanya jodoh kan kita nggak tahu ya. Jodoh kan di tangan Tuhan. Betul. Ya kan udah diatur itu. Mati, jodoh, lahir, rezeki ya udah ya. Ya gimana dari perbuatan kita juga kan. Iya. Masih belum mau mati kan. Insya Allah kalau misalkan masih dikasih kepercayaan sama yang di atas untuk tetap hidup ya tetap hidup. Balik lagi ke Kamu Perdata nih. Kan kata lu banyak tuh perkara pertanahan di situ. Pertanahan Bandung di mana yang lu urusin? Iya banyak lah. Ya, yang baru aja sekarang. Yang baru. Oke, yang baru. Kalau banyak makan nggak habis 3 subuh kan? Kalau yang baru ya tanah yang terletak di Bandung Timur. Hampir 4 hektar tapi udah beresin. Kemarin udah JB, udah JB, udah balik nama, udah selesai. Itu, tanpa harus ada bentrokan dan lain-lain, hanya dengan pihak mana? Ada aja. Pihak instansi kah atau perorangan? Enggak, perorangan. Menang tapi ya perorangannya. Alhamdulillah. Menang ya. Arti menang buat lu apa sih? Arti menang itu win-win solution. Tidak ada yang dikalahkan. Tapi kan secara batin orang win-win solution itu berat. Di satu sisi menurut pihak pertama adil, yang lawannya juga ibaratnya ini nggak adil menurut dia. Kalau gini, definisi menang itu seperti apa menurut lo? Menang itu adalah tidak ada yang kita lakukan itu menyalahi aturan. Kita tidak melakukan dolim kepada orang, pada lawan. Win-win solution itu ya
Saya kasih contoh daripada ini saya kasihkan untuk satu pihak. Kalau misalkan ini bisa dibagi 2. Ini belum keisi nih. Ya nggak apa-apa, kita anggap ini 1. Ya, kalau misalnya mereka mau, kenapa enggak? Daripada enggak sama sekali. Itu mungkin solusi. Dalam perspektif harus saya lihat dulu kasusnya case per case. Nggak bisa semuanya bilang bagi 2 itu adil, enggak. Tapi kalau ada bilang bahwa pernah kalah, pernah. Sekarang ibaratnya kayak ini aja lah, kayak perkara waris ya. Waris kan menurut kita adil, menurut kita belum tentu adil menurut orang lain. Kan sudah diatur mau pakai syariat Islam atau pakai peraturan. Nah, itu kan di sana. Berarti kan perspektifnya dulu nih seperti apa kan? Ya kan itu kembali kepada kesepakatan ahli waris mau ngambil yang mana. Betul kan? Ya kan? Mau ngambil yang mana? Mau syariat Islam. Ada. Misalkan bini lu 2 gitu kan, yang satu dikasih 50, yang satu kasih 30. Mau cek nggak yang 30 itu? Saya ini itu bukan ahli waris bos, berarti itu poligami. Dan saya bukan laki-laki yang punya prinsip untuk poligami. Benar nih. Iya. Poligami kan dua-duanya saya. Yes. Dua-duanya sah. Nah, kalau satu sah satu enggak. Nah, saya belum pernah nyobain tuh kan gitu. Saya belum pernah nyobain tuh. Biasanya saya bereskan dulu, udah beres, saya lanjutin sama yang lain. Ya gitu, tenang. Gitu. Saya bukan laki-laki yang punya prinsip untuk poligami. Karena ya adil itu nggak dibilang adil ya, itu perspektif saya. Tapi di mata orang kan nggak. Kadang kita sebagai manusia tidak sadar kita melakukan kesalahan atau menyakiti hati seseorang tanpa kita sadari. Mungkin itu kebanyakan orang yang... Justru ini bagus ini kalau misalkan kita bicara soal poligami ya. Memang sih nyeleneh nih kita kemana-mana. Karena emang orang kacau juga nih. Poligami kan. Ya kalau kita menurut poligami itu kan memang boleh. Kalau syariat Islam itu poligami. Maka sekarang kita bahasanya ini gini loh. Walaupun poligami itu boleh, tapi kita boleh nggak menyakiti perasaan orang lain? Sekarang saya mau tanya. Nah, ini saya nanya dulu nih. Kalau ngambil hanya 1 ayat dan 1 surat. Coba dibuka lagi. Nah, berarti ini kan kelihatan ya. Coba baca Al-Quran. Nah, dibuka dulu. Apakah di dalam surat-surat tersebut semuanya mendukung itu? Kan tidak. Bahwa jelas bahwa Nabi Muhammad pun pernah berbicara bahwa sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasul bahwa adil itu seperti apa? Yang tahu adil hanya Allah. Saya pun tidak tahu. Nabi Muhammad pun, Rasul pun tidak mengetahui ya. Makanya saya bicara tadi kan adil menurut saya belum tentu adil menurut kamu posisinya kan. Nah, itu terkait masalah adil dalam poligami. Nah, saya termasuk orang yang tidak memakai prinsip itu. 1 aja nggak habis-habis, gimana 2 bos? Kalau saya sih, kalau saya tuh prinsipnya beda. Daripada kita menyakiti hati seorang istri, mending kita 1 aja. Posisinya itu aja saya. Prinsip saya itu. Sekarang poligami boleh. Kenapa Bapak yang jawab? Kan saya saya kan bukan ini ya hostnya Pak. Nggak apa-apa. Ini saya memberi pencerahan kepada Anda. Menjadi memberi pencerahan kan? Oh, saya sudah cerah Pak. Sudah cerah saya. Iya, udah cerah ya. Antingnya berlian aja 2 di anting, gimana cerah. Tapi kalau di MBI berarti lu tuh sekarang tuh komitmen loyalitas sampai gua tuh di GMBI itu sampai mati posisinya. Oh iya. Sekali melangkah ke depan pantang untuk mundur. Nah, itu kan bagusnya tuh. Tapi apa namanya terkait kondisi-kondisi seperti ini nih, kan pasti banyak nih yang saya rasakan tuh banyak orang yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum. Tapi di sisi itu jalankan perorangan lah, instansi aja nggak mampu gitu loh untuk membayar apa namanya lawyer untuk mendapatkan haknya atau keadilan posisinya. Kalau masalah itu ini kita berbicara materi loh. Perdata itu materi. Perdata itu materi. Ya. Sekarang kan banyak tuh hotel-hotel yang bangkrut. Ya kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang valid prosesnya. Banyak juga apa namanya
tenaga kerja atau buruh yang nggak mendapatkan hak dan kewajibannya, posisinya yang nggak dibayar, tapi mereka butuh gitu loh untuk memperjuangkan haknya mereka masing-masing. Ya, cara logika apakah semuanya harus selalu dengan materi untuk cara penyelesaian? Kan tidak. Karena misalkan tadi contoh masalah ketenaga kerjaan, misalkan karena sekarang lagi ini realita ya di lapangan ya. Realita nih. Misalkan kita sebagai kuasa dari pihak pekerja yang di PHK, ya itu kan semuanya sudah diatur di dalam undang-undang di pasal 156. Apabila terjadi PHK, itu ada uang penghargaan sekian, uang pesangon sekian, semuanya ada hitungannya. Ya kembali lagi, tidak perlu juga mengeluarkan biaya operasional yang besar, hanya cari kertas dengan substansi yang tepat, ya. Karena kan di dalam perusahaan juga ada bipartit kan, nanti kan akan dipertemukan. Itu kan prosesnya ada beberapa proses lah di situ. Bipartit, nanti tripartit itu nanti di Dinas Tenaga Kerja. Itu yang ya tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar sebenarnya. Ya. Dan kembali lagi ya, untuk masalah materi ya, saya lebih mengedepankan lebih baik saya bekerja di saat saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya, ya silakan monggo. Tapi kan saya pantas dibayar berapa gitu. Jadi kalau makanya tadi saya pernah bilang bahwa saya bukan pengacara biaya BOP, saya lebih baik menjadi pengacara success fee. Itu karena untuk biaya operasional, untuk terkait masalah apabila bukti-bukti lengkap tidak perlu juga. Kecuali kalau misalkan ada beberapa berkas yang harus diminta di instansi A, B, C, D, ya mungkin itu ada biaya. Tapi ya makanya kita di saat menerima klien, ya bukti-bukti harus lengkap-lengkapnya. Iya, sebelum itu kan emang sekarang tuh kan lagi gencar-gencarnya lagi berita tuh banyak tuh, kita tuh lagi khususnya pengacara itu harus bisa menangani klien-klien yang membela haknya terkait ini kan masalah perut, Bos. Ya. Benar nggak? Masalah perut itu kan susah juga ya, maksudnya. Perut siapa dulu nih? Perut saya? Perut buruh lah. Perut lu mah paling cukup lah pakai nasi uduk doang. Ya, ini kan terkait masalah materi nih. Materinya otomatis materi saya harus cukup dulu dong. Sebelum saya untuk menjalankan untuk yang pekerja misalkan. Ya kalau misalkan perut saya juga masih anggaplah di bipartit nih, dimediasikan secara langsung kan gitu kan. Intinya antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja ya. Pihak perusahaan sih emang ada itikat baik untuk membayar si buruh tersebut walaupun tidak sesuai di dalam undang-undang ketenagakerjaan karena emang kapasitasnya kan tahu sendiri kalau perusahaan itu kan sekarang produktivitasnya lagi pada menurun ya. Produktivitasnya lagi pada menurun. Dia pengen udahlah saya kembalikan haknya tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu loh posisinya. Itulah itu salah satu tuh. Ya makanya ini apa nih maksudnya sebagai misalkan si Rizky jadi pengacara apa yang dilakuin? Pertama di posisi buruh ya. Di posisi buruh ya kita ya bicara ya. Saya tahu arahan Anda. Saya tahu. Saya harus perjelas dulu nih. Pertama, tidak ada kalau itu terjadi tidak akan pernah ada saya main belakang dengan perusahaan. Itu nomor satu. Ya. Nomor dua, segala sesuatu keinginan dari pihak perusahaan karena sudah pekerja itu sudah menguasakan kepada saya, itu saya punya kewajiban untuk memberitahukan kepada pekerja terkait mau atau tidaknya, ya kembali lagi kebijakan dari prinsipal. Nah, di situ dan saya tidak akan menggiring keputusan dari pekerja tersebut untuk mengambil dari keinginan perusahaan. Karena saya tidak mau kepentingan dari klien saya itu cacat, walaupun tetap ya ada win-win solution jadinya. Tapi ya karena saya bermain di belakang, yang adanya kepentingan dan juga ada keuntungan, nah itu yang menurut saya ya saya jadinya dolim ke orang dan nantinya rezeki saya juga jadinya seret, Bos. Intinya gini aja, sekarang sebagai pengacara penting nggak memahami dua sisi.
Penting. Kita harus bisa memahami di satu itu di perusahaan misalkan dia dan di yang lainnya itu di pekerja gitu. Berarti kan kita punya pikiran logik kan? Benar nggak? Sekarang nih, apabila keinginan dari pekerja tersebut logik dalam nalar logika kita, ya kita harus perjuangkan. Tapi kalau keinginan dari si perusahaan itu juga logik dan diterima oleh pekerja, ya kenapa enggak? Sudah ada kasus seperti itu, lanjut atau enggak? Apa yang mau disampaikan ke klien pada saat kalau misalkan terjadi seperti itu? Saya dulu pernah yang ada perusahaan, saya pegang perusahaan untuk pekerja. Jadi saya sebagai corporate lawyer-nya dari perusahaan, saya mengakomodir hak-hak dari pekerja yang di PHK. Itu saya bareng sama Pak Ivan kalau nggak salah ya. Rekan kita juga. Dan itu selesai di Dinas Tenaga Kerja. Dan saya orang yang pertama kali bilang bahwa hak-hak pekerja ini adalah ada dalam pasal 156 yang walaupun tidak sebesar yang ada, tapi ya pihak dari pekerja juga menerima. Pihak dari pekerja menerima. Oke, kalau misalkan di posisi ada di instansi maksudnya ada di perusahaan. Iya, karena kan di dalam enggak gini loh. Sekarang kalau dibalikin misalkan sebentar, karena begini loh. Di situ itu adanya anjuran dari dinas bahwa perusahaan harus membayar sekian, dinas menganjurkan perusahaan membayar sekian. Nah, ya saya memberitahukan kepada perusahaan bahwa sudah ada anjuran dari dinas. Apakah akan diterima atau lanjut ke PHI, hubungan industrial atau pekerja menerima dan juga menolak. Tahu-tahunya ya dari pekerja menerima, dari perusahaan juga menerima. Karena ini solusi. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada manipulasi, tidak ada tipu muslihat. Oke, itu ketika Rizky membela perusahaan, ya kan, dan perusahaan ini sanggup membayar ya sesuai dengan kemampuannya dan diterima oleh si pekerja posisinya, sehingga pekerja juga menerima kan, daripada enggak sama sekali, mungkin gitu bahasanya. Nah, saya kurang tahu kalau itu, karena posisi saya bukan di sana. Mungkin kan saya bahasanya mungkin. Nah, tapi gimana nih bahasanya ketika misalkan si pekerja ini, duh Pak, saya sebagai klien misalkan, ada pengacara misalkan, Pak, gimana ya dengan hak saya seperti ini sangat jauh dari apa yang diharapkan dan apa yang ditentukan di aturan undang-undang ketenagakerjaan. Jawaban Rizky apa ke klien itu? Apabila ini ditolak, ya kita lanjutkan ke upaya hukum yang lain. Berarti dilanjutkan? Dilanjutkan. Tidak. Lanjut ya? Lanjut. Karena saya bilang, saya bukan tipikal yang suka pencak kaki, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu sebagai penyambung lidah. Jangan sampai juga penyampaian yang kita sampaikan kepada klien juga jadinya salah. Apalagi dengan bujuk rayu dan lain-lain. Ya. Makanya lebih baik saya menyampaikan tanpa ada iming-iming dari perusahaan. Kalau misalnya itu saya nanti tulus di saat saya membicarakan kepada klien. Tapi kalau misalkan saya sudah diiming-imingi akan diberi apa, ya itu juga akan jadi suatu akan muncul keinginan untuk memaksa dari klien. Jadi lebih baik di awal saya selalu bilang kepada lawan, saya tidak pernah mau seperti itu. Gitu, oke. Begitu. Sudah cukup? Perlu dikutip kan nih kata-katanya? Saya mau kutip nih. Iya, ngutip kata-kata. Gak perlu. Dikutip aja. Kalau mau dikutip, ada kutipan sebenarnya gini. Sendiri adalah keramaian yang abstrak. Begini, kan Rizky tadi bilang bahasanya bahwa untuk mendapatkan keadilan itu tidak selalu dari materi kan? Ya. Tidak selalu dari materi. Karena keadilan itu bisa dicapai apabila si orang klien juga bisa memberikan dokumen yang lengkap. Oh bukan, keadilan itu menerima. Menerima. Ya? Menerima dong dari win-win solution. Menerima gitu loh. Tapi dia juga punya kewajiban untuk
memberikan bukti-bukti yang lengkap. Nah itu, jadi jangan sampai, intinya mah satu kalimat aja dari kamu tuh, dari kamu gitu kan posisinya. Ya itu apalah. Nah, pesan Rizky itu tanpa tidak langsung saya kutip jadi satu kesimpulan. Nah, jangan pernah lelah untuk membantu seseorang. Oke, betul. Ya sama dengan sedekah kan. Kalau kita materi nggak bisa, ya kenapa nggak tenaga dulu? Ya. Dulu cukup aja kan? lah. Satu kesimpulan kan? Oke ya. Oke, terima kasih banyak, Bro. Siap. Cukup.